Akhirnya Pak Surya Paloh membaca. Yang pertama, Anies Baswedan. Wow, pendukung Baswedan itu sontak. Dia tertawa bahagia. Ore, Pak Anies direkomendasinya Capres 2024 gitu. Terus dibuka lagi. Andika. Wow. Akhirnya yang ketiga itu siapa ya? Saya lupa. Yang ketiga itu bentar. Siapa ya? Siapa ya, lupa saya. Oh, Ganjar. Maaf, saya lupa karena yang saya ingat itu adalah biasanya orang yang punya prestasi begitu. Selamat siang para mantan, selamat siang para mantan-mantan kalian yang tadi malam bertengkar karena kencan. Berita-berita seperti ini mirip sekali dengan berita-berita buzzer yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Ya, mulai dari pilgub terus sampai sekarang mau menjadi calon presiden, tetap Anies tidak disukai begitu. Pasti dipanggil seorang kadrun. Dan bahkan sekarang itu sebagai anak bangsa seperti Anies Baswedan selalu disalahkan. Mau bekerja membangun Jakarta selalu disalahkan. Terus membangun ini disalahkan. Kemudian ini salah malah menyalahkan. Jadi bagi orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan mirip sekali dengan Ustadz Abdul Somad begitu. Artinya, dimanapun Ustadz Abdul Somad itu dicari celah-celahnya agar orang-orang tidak suka dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Ada radikal, ada meresahkan. Jadi aneh sekali begitu kan. Ketika ada orang anak bangsa membangun sebuah ide besar, membangun masa depan Indonesia, malah tidak disukai. Jadi logika-logika seperti ini adalah logika yang kebalik menurut saya. Artinya kemarin ada rakernas dari Nasdem bahwa ada nama Anies di urutan pertama. Disalahkan. Bagi orang-orang yang tidak suka sama Anies, mengapa Anies itu diurutkan nomor 1 gitu? Jadi ya enggak apa-apa, kan tergantung Pak Surya Paloh begitu kan. Artinya adalah orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, yalah terserah, malah dicaci maki. Jadi artinya bahwa saya memberikan statement bahwa siapapun yang membangun masa depan Indonesia sebagai anak bangsa, misalnya jujur, terus kemudian prihatin terhadap rakyat, itu pasti tidak disukai itu. Ya, karena mereka menganggap bahwa menjadi ancaman bagi mereka begitu. Jadi sangat lucu sekali ya ketika kemarin itu Pak Surya Paloh mengumumkan ini adalah nama-nama yang diberikan oleh DPW ke saya, kata Surya Paloh. Saya akan membukanya. Semua orang tertawa. Wow. Baik yang dukung Ganjar juga tertawa. Wow. Yang dukung Anies juga tertawa. Wow, Anies didukung, Anies direkomendasi gitu kan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Anies, paling ya mengatakan, oh pasti itu settingan dan sebagainya kan ya. Akhirnya Pak Surya Paloh membaca. Yang pertama, Anies Baswedan. Wow, pendukung Baswedan itu sontak. Dia tertawa bahagia. Ore, Pak Anies direkomendasinya Capres 2024 gitu. Terus dibuka lagi. Andika. Wow. Akhirnya yang ketiga itu siapa ya? Saya lupa. Yang ketiga itu bentar. Siapa ya? Siapa ya, lupa saya.
Oh, Ganjar, maaf, saya lupa karena yang saya ingat itu adalah biasanya orang yang punya prestasi begitu. Jadi ketiga nomor Ganjar. Jadi ini ribut soal nomor ini ribut. Padahal Surya Paloh juga mengatakan begitu. Tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Walaupun urutan nomor 3, nomor 2, nomor 1 tidak ada masalah. Karena itu adalah anak bangsa, prestasinya sama, semuanya sama. Pak Surya mengatakan seperti itu sudah. Tapi yang dinyinyirin adalah Pak Surya Paloh gitu. Kenapa Anies di urutan pertama gitu? Jangan-jangan Anies yang direkomendasi gitu. Jadi saya itu ketawa begitu kan. Itu kan terserah Pak Surya Paloh mau dilakukan pertama, kedua, ketiga. Kan terserah mereka kan. Artinya orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, lalu kemudian Pak Surya Paloh merekomendasikan Anies, merekomendasikan Pak Andika, terus merekomendasikan Pak Ganjar. Malah Pak Surya Paloh disebut sebagai orang kadrun. Padahal ini bukan PKS, ini adalah partai Nasdem. Jadi disebut kadrun juga begitu karena dia mendukung atau memberikan rekomendasi kepada Anies. Di mana logika-logika orang-orang di luar sana gitu kan. Jadi kalau semisal nanti PKB bergabung, dipanggil kadrun juga. Misalnya Demokrat bergabung, dipanggil kadrun juga. Jadi bagi mereka, orang-orang yang dukung Anies itu adalah kadrun begitu. Padahal ini adalah sebenarnya bagaimana kita itu membangun bangsa bersama-sama. Bukan hanya mencaci maki, suka berkomentar ini dan sebagainya. Padahal hakikatnya seperti itu. Saya rasa Pak Anies Baswedan, saya rasa orang yang sangat baik dan membangun masa depan Jakarta, membangun masa depan Indonesia. Sebenarnya saya kira sebenarnya semuanya baik. Pak Ganjar juga baik. Tapi kenapa nyinyiran-nyinyiran itu selalu ada begitu? Tapi ya saya paham begitu dengan teman-teman yang ada di lapangan begitu kan, seperti Dennis Regar, Eko Kuntadi, terus dengan yang lain begitu kan. Saya paham bahwa ini adalah bagian demokrasi. Bagi kami itu adalah juga bagus, kritikan seperti itu juga bagus dengan nyinyiran seperti itu. Maka kami juga membuka peluang kecerdasan begitu untuk mengkritik pemimpin-pemimpin yang mana pemimpin itu apabila pemimpin tidak mempunyai dampak positif kepada masyarakat begitu. Orang yang punya prestasi ya saya anggap bahwa itu adalah orang yang baik. Tapi banyak yang mengatakan di kubu Anies begitu, menanyakan kepada saya itu, Pak, tolong sebutkan prestasi Ganjar. Dia nanya kepada saya bingung gitu. Artinya prestasi Ganjar apa? Saya cari. Saya nggak bisa menjawab akhirnya saya serahkan coba tanya ke yang lain apa prestasi Ganjar gitu kan. Ada pertanyaan lagi di bawahnya. Prestasi Anies itu apa? Oh, kalau prestasi Anies ya ada yang saya tahu Formula E, membangun Jakarta, membangun kota yang indah, bahkan mendapatkan award se-Asia, terus juga penghargaan dari berbagai instansi dan sebagainya. Saya tunjukkan gitu, walaupun pada hakikatnya Formula E banyak yang tidak suka. Ya. Karena apa? Karena seketika Anies membangun atau menjalankan Formula E dengan Ahmad Sahroni, banyak cacian begitu. Tiket tidak laku. kemudian dicaci maki bahwa Anies itu tidak tahu soal Formula E. Terus kerugian hampir berapa triliun. Jadi itulah orang-orang yang tidak suka pada Anies Baswedan. Bagaimana kalau seumpama posisi yang didukung itu adalah bagi buzzer-buzzer yang mendukung, kemudian prestasinya seperti Anies, malah dia lebih bangga. Wow. Pasti dia seperti itu kan. Jadi
Saya itu aktif di media sosial, saya cari orang-orang yang mendukung Anies itu sangat sedikit sekali. Iya, sangat sedikit sekali. Karena saya cari gitu, cuma sedikit, banyak yang menghujat begitu. Tapi nggak tahu kenapa bahwa Anies itu selalu dicaci maki begitu. Padahal dia anak bangsa yang punya masa depan yang luar biasa dan sekarang itu digadang-gadang menjadi calon presiden. Bagaimana jadinya kalau dia menjadi seorang presiden? Pasti disebut seorang kadrun juga. Ya pasti, karena memang didukung oleh kadrun, didukung oleh berbagai orang-orang di luar yang tidak yang pro terhadap Anies, yang pro terhadap partai, pasti disebut kadrun juga. Pasti nanti gini, ketika Anies dilantik pasti disebut presiden kadrun. Bagi orang-orang yang tidak suka begitu. Bagi orang yang suka sama Anies, wow, luar biasa, luar biasa. Apalagi nanti membangun Indonesia yang lebih megah, yang lebih luar biasa. Pasti Anies itu adalah dikategorikan sebagai presiden terbaik. Aduh. Tapi saya yakin bahwa kemarin itu ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak bisa menjadi presiden. Saya cari begitu kan di beberapa di beberapa media, benarkah Anies Baswedan tidak bisa jadi presiden? Akhirnya saya menemukan dari sejarah dari dahulu, ternyata orang yang menjadi presiden itu adalah orang yang menjadi benar-benar pribumi lahir di Indonesia. Katanya begitu, saya cari gitu sejarahnya. Tapi akhirnya saya cari sejarah Anies keturunan apa? Ada yang mengatakan keturunan Arab begitu. Jadi kalau keturunan Arab tidak bisa menjadi presiden. Ada yang mengatakan lagi, kalau bukan pribumi sendiri, kalau bukan lahir di Indonesia, walaupun keturunan orang-orang Cina, orang-orang Arab tinggal di Indonesia tidak boleh menjadi pemimpin. Katanya seperti itu. Jadi saya cukup tertawa begitu. Ahok aja bisa menjadi gubernur kok, masa Anies tidak bisa menjadi gubernur dan presiden? Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jadi saya menanggapi di berbagai media itu sangat lucu sekali begitu. Artinya kami pribadi tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan sebuah edukasi bahwa kalau ini adalah anak bangsa yang memberikan dampak positif terhadap kita, terhadap rakyat, mengapa harus kita biarkan begitu? Kita harus dukung bersama. Jangankan Pak Anies, yang lain, saya dukung. Maka kemudian saya pribadi lebih daripada Ganjar, saya lebih suka Puan untuk maju di presiden itu. Mengapa? Karena Puan itu adalah pertama adanya proklamator, adanya presiden cucunya begitu kan. Masih ada ikatan secara emosional. Artinya apa yang dilakukan oleh Soekarno pasti ada sifat atau dampak baik kepada cucu-cucunya. Seperti Puan misalnya. Puan itu sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena dia sebagai seorang perempuan bisa menjadi anggota DPR, ketua DPR dan sebagainya. Saya mengapresiasi sekali begitu. Maka kemudian saya ingin sekali bahwa lahirlah seorang perempuan yang bisa memimpin biar tidak dipandang sebelah mata begitu bagi mereka gitu kan. Itu artinya bahwa saya suka begitu daripada Ganjar begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ganjar itu tidak bisa jadi presiden karena memang tidak didukung oleh partai begitu kan. Karena memang sekarang itu susah untuk menjadi presiden. Harus presidensial threshold 20% dan sebagainya. Kalau didukung PDIP ya bisa jadi dia bisa jadi presiden begitu. Kesimpulannya adalah dari kami bahwa siapapun orangnya, jangankan anak tukang kayu, anak petani, kalau dia memberikan kontribusi besar kepada negara, maka kami akan mendukungnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para mantan dimanapun kita berada. Tetap semangat, jangan putus asa.